Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama motor listrik gesit. Yakni dealernya seperti saya sampaikan di segmen seksi 1 sebelumnya. Ini adalah di wilayah Lampung untuk Pak Andri, Panji Indra ya. Dan di samping Pak Andri adalah biker yang akan melakukan touring di baik ke Lombok yang sudah dilakukan dan nanti akan berangkat menuju Aceh. Insya Allah. Pak Maman, tadi kita sudah bicara touring yang sudah Pak Maman lakukan ke Lombok itu ya Pak ya? Ya itu silakan Pak dijelaskan kepada pemirsa Tegar TV soal kekuatan motornya atau bagaimana dan silakan Pak. Jadi gini Pak, sejarahnya itu saya itu beli motor tuh bulan Maret dan keluar STNK itu bulan April ya. Gesit ya? Ya, 2020. 2021. 2021. Iya, itu bulan 4 kita keluar STNK. Setelah itu saya pakai sehari-hari itu untuk kerja lah. Nah, untuk kerja kita ke misalkan kerja itu jarak sekitar 100 kilo lah, pulang pergi itu cukup ya. Dari situ saya itu suka bawa barang, bawa beban-beban berat lah. Terus setelah itu saya pikir-pikir, kok ini motor enak gitu. Jadi enak itu maksudnya? Enaknya tuh enak dibawa lah. Lebih enak, simple dan ibaratnya murah. Murah dalam arti secara operasional Pak. Jadi setelah itu saya Pak Maman itu bawa motor gesitnya keliling kemana-mana aja ya? Iya, saya itu di Jakarta. Di Jakarta itu emang saya pakai kerja untuk saya kan jadi memang untuk kerja sehari-hari lah. Oke. Nah, setelah itu saya pikir-pikir kok ini motor enak gitu. Ini motor karya anak bangsa, saya enak ini gitu lah. Gimana? Jadi saya kepikiran kayaknya dibawa touring lebih pengen saya coba gitu. Betul. Akhirnya setelah itu saya kepikiran saya mau bawa touring, saya utarakan ke teman-teman. Maksudnya ke teman-teman grid. Mereka malah mendukung. Jadi kebetulan waktu itu saya punya baterai itu cuman ada 2 ya. Jadi akhirnya dari teman-teman grid itu pada nyumbang Pak, pada istilahnya ini pakai baterai saya, ini pakai baterai saya, ini pakai baterai saya, karena memang untuk satu baterai itu kan 50 kilo. Oh gitu. 50 km. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya harus punya 8 baterai. Dan semua itu 6 baterai itu semua dari teman-teman grid. Iya, betul. Itu sisanya. Setelah itu asal mulanya. Ya, saya utarakan, akhirnya mereka mensupport gitu. Iya. Setelah itu saya jalan 14 Agustus waktu itu saya ingin mencoba karena ini motor karya anak bangsa, saya coba jalan ke Lombok ya Pak? Ke Lombok, ke Mandalika Pak. Kapan itu Pak? 14 Agustus 2021. Baru dong ya? Baru kemarin ya. Pak Maman baru pulang lah ini. Iya. Masih capek juga ya? Karena saya emang hobi jalan dari muda itu saya emang suka touring Pak, naik kendaraan. Motor bensin atau segala macam itu saya sering jalan gitu. Terus selama di perjalanan berapa hari dan silakan Pak. Jadi ceritakan Pak. Kita jalan tuh selama 11 hari. 11 hari itu kita dari Jakarta mampir ke Bandung, ketemu teman-teman di Bandung, komunitas ya. Terus lanjut ke Jogja, terus sampai Bromo, sampai Bali, itu sekitar 5 hari kita sampai sana. Selama itu ada kendalanya? Alhamdulillah sih lancar ya? Paling lancar Pak. Paling memang masalah infrastruktur karena memang infrastruktur jalan maksudnya? Bukan infrastruktur pengecasan itu memang belum maksimal, belum optimal lah. Makanya untuk pengecasan ini kan orang banyak yang nanya juga. Gimana kok jalan jauh pengecasan di mana? Ya alhamdulillah selama perjalanan bisa gitu. Jadi, maksudnya pengecasan itu harus ada tempat khusus atau stop kontak biasa gitu? Sebenarnya itu, jadi orang takut masalah pengecasan. Sebenarnya motor listrik itu selagi masih ada colokan, itu kita bisa ngecas. Oh gitu ya? Iya. Di rumah juga kita bisa ngecas? Bisa ngecas, betul. Jadi misalkan saya jalan, istirahat, saya berhenti ke minimarket, saya colok
Iya. Numpang ngecas, terus kita istirahat 1 jam, langsung jalan lagi. Itu kan bisa nambah berapa kilometer lah. Cuma emang dayanya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi misalkan setiap 50 kilo itu cuma Rp2.000. Kalau hitungan listrik di rumah ya, itu Rp2.000. Maksudnya Rp2.000 tuh? Biaya pengecasannya. Oh, kita numpang ngecas di tempat orang bayar juga? Enggak juga sih, enggak juga. Jadi memang kita bilang numpang ngecas, bisa numpang ngecas. Masyarakat. Masyarakat itu saya bayar malah nggak mau malah. Malah nggak mau. Jadi memang ya karena emang kalau misalkan walaupun bayar juga nggak mahal gitu loh. Kalau menurut Pak Maman daya tahan mesin selama jalan ke Lombok itu, Pak? Iya. Nah sebenarnya saya juga selain itu kita ngetes juga durability-nya, karena memang katanya motor listrik itu nggak bisa nanjak, nggak bisa nerjang air, betul. Dan lain-lain. Ya alhamdulillah saya sampai di Sarangan tuh Gunung Lawu itu sama di Bromo itu tanjakannya luar biasa. Itu alhamdulillah bisa nanjak dengan baik gitu. Gesit ini nggak matic atau matic dia pakai kopling? Enggak. Oh, matic juga. Matic. Jadi canggih ya, Pak ya? Iya, jadi selain matic juga listrik dia. Iya, jadi kita tinggal gas, udah jalan aja gitu. Ya, Pandai. Iya. Banyak gitu. keunggulannya. Banyak keunggulan. Jadi memang secara kita jalan ke Bali pun kita mau sekalian mampir ke Mandalika karena itu akan ada event besar. Apa itu? Superbike sirkuit Mandalika. Oh gitu ya, Pak. Nyoba juga di sana. Kita pernah masuk juga nyoba keliling putaran, cuman memang belum masuk ke line, tapi masih ke safety line-nya aja karena masih project yang tahun ya masih dikerjakan. Jadi pas Agustus itu. Jadi selama pulang pergi ke Lombok itu hampir dikatakan tidak ada masalah lah. Oh gitu ya, Pak. Dan itu juga yang memotivasi Pak Maman untuk melakukan touring yang kedua ini. Iya, betul. Kedua. Jadi sebenarnya saya sudah ada rencana mau keliling Indonesia. Oh begitu, dengan motor gesit ini. Iya. Jadi memang di satu sisi saya ingin membuktikan bahwa sebetulnya motor buatan Indonesia itu cukup baik gitu, cukup bisa diandalkan. Makanya saya mau betul-betul ngetes durability-nya. Betul. Jadi secara durability-nya. Kalau soal kecepatan soal ini gimana, Pak Maman? Kecepatan motor gitu. Kecepatan itu saya coba ya dengan misalkan kondisi sendiri itu bisa 95 km per jam. Iya. Nah, tapi saya kan kondisinya touring itu bawa beban banyak, belakang itu sekitar hampir 100 kilo, Pak. Itu paling 85 km per jam. Artinya nggak ada masalah seperti motor biasanya gitu. Iya, seperti motor-motor biasanya aja gitu. Gitu. Jadi memang ya sekarang ini ya kita akan coba tes ke lebih jauh. Karena kemarin Jakarta Lombok pulang pergi 3.000 kilo. Ini sekarang kisaran 6.000 kilo. Oh, ini setengahnya. 2 kalinya. 2 kalinya. Iya. 2 kalinya ke Aceh ya, Pak? Iya. Ke 0 km. Betul. Oke. Gimana persiapan untuk berangkat atau rencana berangkat ini? Hari ini kan? Iya, hari ini. Jadi memang biasanya saya sebelum touring itu saya sudah petakan dulu, Pak. Saya sudah petakan, saya akan ngecas di mana, akan istirahat di mana. Jadi biar kita itu nggak kesulitan nanti depannya. Soalnya kan nanti kan kita akan lewatin hutan, nggak mungkin kita bisa listrik di tengah hutan gitu loh. Jadi, kontak teman-teman komunitas. Betul. Juga, iya. Dan dealer. Dan dealer. Iya. Jadi di daerah tertentu. Jadi memang ada beberapa tempat yang memang belum ada dealer ya kita nginep ngecas di penginapan biasanya begitu. Ya. Saya ini kan kalau saya lihat kayaknya cocok untuk ibu-ibu juga, untuk mahasiswa, betul. Seperti kata Pak Maman tadi, bisa dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Iya, betul. Pak, ya? Gimana Pak menurut Pak Maman? Yang saya bilang tadi, ternyata gesit ini saya itu merasa enak pakai. Enak pakai itu dalam artian secara operasional itu sangat murah. Iya. Sangat murah. Jadi kita misalkan kita ngecas, tinggal tidur, besok pagi sudah full kita bawa jalan.
gitu ya. Iya, itu sangat simpel Pak, sebenarnya sangat simpel Nah, sekali. dan saya kebayang juga biaya ya Pak Andre ya. Betul. Kita kan kalau jalan pakai motor, pakai mobil, SPBU mampir. Betul. Iya, ininya. PSBU sekarang udah pada ngantri juga kan Pak? Ah iya, Iya, betul. betul. Apalagi kalau premiumnya ada yang susah. Udah susah, ya Dengan- betul. Betul. Dengan listrik itulah, Ah. ya, insya kendaraan masa depan itu. Benar. Iya. Oke. Jadi yang tambahan juga Pak. Jadi di Gesit itu kan orang masih pada takut baterainya rusak lah 3 tahun atau betul. segala macam. Ya masalahnya memang Di baterai. kekhawatiran di baterai itu. Betul. Iya, baterai emang sisi mahal. Cuman kalau saya lihat, saya juga pemilik sendiri, ya kebetulan saya juga sedikit ngerti tentang teknik. Ah, Ya udah sempat saya bongkar juga itu dalaman baterai. Saya rasa ini satu baterai itu umurnya lebih dari 3 tahun. Oh gitu ya. Dia bisa sampai 5 tahun atau Satu sampai baterai ya? Iya, bisa sampai 50.000 kilometer tanpa beli BBM. Enggak, mobil kayak mobil kita baterai itu bisa ketahanannya 2 tahun 2 tahun. Harus. Iya. gitu. Iya, betul. ini karena baterainya beda dengan yang lain karena emang teknologinya itu hampir sama dengan mobil-mobil Tesla atau Hyundai Ioniq. yang saat ini berada di ini. Jadi memang teknologinya tuh sudah mengusung baterainya itu untuk kendaraan-kendaraan listrik gitu khusus. Jadi memang durability-nya lebih panjang. Itu aja. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan tentang motor listrik Gesit untuk kita ketahui ini semakin menarik. Apalagi Pak Maman telah membuktikan kehandalan Ya. mesin ke Lombok ya, Ya. Pak Mamannya selama berapa hari kemarin? 11 hari. 11 hari. lagi. Dan ini akan dilanjutkan, Pak Maman akan berangkat ke Aceh, Betul. Ya. ya kan? Ya. Nanti siang ya Pak ya? Ya, siang Ya. ini. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada segmen selanjutnya.